Faqalu lahu, maka mereka berkata kepadanya, qarib walau tubaban, sudah berkorban untuk Tuhan berhala yang kami miliki di kampung ini, sudah berkorban saja walaupun dengan lalat yang kamu tepuk dan kamu matikan. Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, dakhala rajulun al-jannata fi dhubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dhubabin. Rasulullah mengatakan ada manusia yang masuk surga disebabkan karena lalat, dan sebagaimana ada orang yang masuk neraka disebabkan karena lalat. Nanti kita ambil faedahnya. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah. Para sahabat itu ketika mendapati penjabaran itu dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka terkejut. Mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ada orang bisa masuk surga gara-gara lalat dan ada orang yang masuk neraka gara-gara lalat? Kok bisa? Rasulullah menjelaskan, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun wa la yujawwizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Ada seorang laki-laki yang melewati satu perkampungan, lalu perkampungan itu memberikan sebuah aturan, tidak memperbolehkan seseorang melewati kampung itu sampai mereka itu mengorbankan sesuatu untuk kampung itu. Faqalu li ahadihima, salah satu di antara dua orang itu berkata, mereka itu berkata kepada salah satu di antara laki-laki yang melewati kampung itu, qarib, kalian pengen melewati kampung kami, qarib, ayo berkorban untuk sebagai cindera mata dan tanda kalian setuju dengan peraturan di kampung kami. Qarib itu berkorbanlah. Maka salah satunya mengatakan, laisa indi syai'un uqarribuhu, saya nggak punya apa-apa untuk saya korbankan, saya ini orang miskin, saya orang miskin. Maka orang-orang di kampung itu tetap berusaha. Faqalu lahu, maka mereka berkata kepadanya, qarib walau tubaban, sudah berkorban untuk Tuhan berhala yang kami miliki di kampung ini, sudah berkorban saja walaupun dengan lalat yang kamu tepuk dan kamu matikan. Maka akhirnya orang tersebut tidak ambil pusing cari lalat, ketemu lalat mati, lalu diberikan kepada orang-orang yang menjaga kampung itu supaya dikorbankan untuk Tuhan berhala yang mereka sembah di kampung itu. Fakhallu sabilahu fatakhalan nar. Maka akhirnya ketika dia sudah ini dengan perkara itu, setelah itu dia meninggal dunia dan akhirnya masuk neraka disebabkan karena berkorban untuk lalat. Wa qalu lil akhar qarrib walau dhubaban. Yang kedua, ada laki-laki yang datang yang kedua, lalu orang-orang di kampung itu melakukan hal yang sama prosedurnya sebagaimana kepada laki-laki yang pertama yang telah melewati mereka. Qarrib, berkorbanlah untuk Tuhan berhala yang kami miliki. Maka dia sebagai orang yang paham tauhid berkata, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah azza wa jalla. Maka yang laki-laki yang kedua itu berkata, saya tidak bisa berkorban untuk selain Allah, karena berkorban itu urusan akidah, urusan tauhid, dan saya tidak bisa untuk mengorbankan walaupun cuma lalat kepada seseorang, kepada sesuatu selain Allah, karena itu kesyirikan. Jawaban dia membuat marah orang-orang yang ada di perbatasan kampung itu. Fadarabu unuqahu, maka dipukuli itu lehernya, ditendang, diintimidasi, lalu kemudian diserang sampai akhirnya meninggal dunia. Dan ketika meninggal dunia, kata Rasulullah, fadakhalal jannah, akhirnya dia memasuki surga-nya Allah. Hadis ini merupakan sebuah hadis dari riwayat Imam Ahmad. Hadis ini merupakan hadis yang hasan, artinya hadis ini merupakan hadis yang mampu dijadikan hujjah.